Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di Pogas Podcast Tugas. saya Fandi Ahmad Farezi dan juga teman saya Muhammad Fahmi Yahya akan membahas mengenai pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, teman-teman, pelabuhan Sunda Kelapa ini berdasarkan catatan Tommy Pieres merupakan pelabuhan yang berada dalam kuasa kerajaan Hindu Pajajaran. Nah, apa namanya itu? Nah, pelabuhan Sunda Kelapa ini dulunya bandar, merupakan salah satu kekuasaan dari kerajaan Sunda Pajajaran di antara enam lain, yaitu enam lain itu berupa Bantam, Banten atau Pondam atau Kontang atau Jigide, Tangerang, Kalapa dan juga Cimanuk. Nah, untuk mengetahui lebih jauh di mana sih sebenarnya letak dari pelabuhan Sunda Kelapa atau Bandar Sunda Kelapa ini akan dijelaskan oleh Mas Fahmi. Di mana letaknya, Mas? Ya, jadi lokasi dari Bandar Sunda Kelapa itu di Tenggarai, berada di sebelah utara Kota Tua di Jakarta. Berjarak kurang lebih 4 km lah. Nah, Bandar Tua ini yang dulunya memiliki reputasi internasional kini telah berubah menjadi pelabuhan pasar ikan. Nah, setelah itu pusat pelabuhan ini kemudian dipindahkan ke Tanjung Priok, berjarak 9 km ke arah timur dari pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, seperti yang diketahui, Tanjung Priok mulai dibangun oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberg pada tahun 1875 sampai tahun 1881. Nah, untuk menggantikan fungsi bandar, jadi di tahun 1877 Bandar Tua itu digantikan fungsinya. Tapi demikian menurut Supratikno Raharjo, beliau menduga lokasi Bandar Sunda Kelapa di masa lalu tidak persis berada di tepian pantai atau open seaport. Nah, dalam artikelnya yang berjudul Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai Pusat Interaksi, sebuah pendekatan geografi, merujuk peta yang dibuat di akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Raharjo tiba pada kesimpulan bahwa lokasi Bandar Tua itu menjorok masuk ke dalam muara Sungai Ciliwung. Oh, ternyata itu apa namanya? Pelabuhan Sunda Kelapa itu letaknya sangat strategis ya untuk perdagangan. Nah, kalau berdasarkan juga Mas Fahmi yang dikatakan oleh Pierres, beliau beliau itu melukiskan kota pelabuhan Sunda ini sebagai pelabuhan yang utama, sangat megah dan paling utama di antara pelabuhan-pelabuhan lain dari kerajaan Hindu Pajajaran. Pelabuhan 6 tadi yang saya katakan, Sunda Kelapa ini lebih megah. Nah, dari catatan Pierres juga diketahui bahwa bandar ini telah didatangi oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Sumatera, Kalimantan, Makassar, Jawa, Madura, dan pedagang-pedagang asing dari Timur Tengah dan Cina. Nah, kemudian siapa sih yang mengelola bandar ini? Awalnya bandar ini dikelola di bawah kekuasaan Syah Bandar, dan apa yang diperdagangkan itu komoditasnya merupakan lada dan juga beras. Sangat melimpah sekali lada dan juga beras yang ada di sini. Dan tak hanya itu, di pelabuhan ini juga mendagangkan yang namanya budak. Nah, mengenai aktivitas perdagangan budak ini sebenarnya sangat mengundang rasa penasaran ya, dari mana sih budak-budak itu didatangkan, Mas Fahmi? Ya, ini menarik ya Mas Fandi mengenai perdagangan budak. Jadi menurut Per sendiri, sebagian besar budak itu didatangkan dari Kepulauan Maldewa. Nah, jadi dulunya Kepulauan Maldewa ini masih bernama Maldives, dan sebagai lainnya berasal dari Pulau Jawa. Jadi kebanyakan budak itu berasal dari Pulau Jawa, sebagian besar. Lebih jauhnya lagi, si Tom Price ini menduga telah terjadi pelayaran rutin antara Kepulauan Maladewa dengan Bandar Sunda Kelapa. Nah, selanjutnya yang menarik dari Sunda Kelapa itu ternyata yang mengolah bukan orang-orang Portugis ya, seperti apa yang dikatakan sejarah bahwa Portugis itu penjajah pertama. Emang benar mereka datang pertama, namun kekuasaannya ketika di Sunda Kelapa itu diambil alih oleh Belanda, dipimpin oleh Jan Pietersen Choon.
melalui Asosiasi Kamar Dagang Verenigde Oost-Indisch Compagnie yang sama-sama kita kenal sebagai VOC. Nah, pengambil alihan ini dikatakan dramatis ya teman-teman, karena ini sebagai titik tolak diambil alihnya Sunda Kelapa atau sebutlah juga Jayakarta. Nah, ini juga pengambil alihan ini merupakan titik pertama kolonialisme Hindia Belanda di Indonesia. Nah, sebelum itu kayaknya kita perlu tahu nih, emang dulu bangsa Portugis yang benar-benar mengelola Sunda Kelapa, Mas Fahmi? Ya, merujuk dari tulisan judul Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah di Indonesia yang ditulis oleh Enjat Jayanu-Derajat. Nah, di situ dikisahkan bahwa setelah Fels di tahun 1511, kemudian pada tahun 1522 datanglah bangsa Portugis lainnya, yaitu Henrique Lim dan rombongannya. Jadi Henrique Lim ini diutus oleh Gubernur Jenderal Portugis yang berkedudukan di Goa. Nah, di Goa ini yang dimaksudkan Goa de Albuquerque yang berada di negara India. Nah, selanjutnya di tanggal 21 Agustus tahun 1522 disepakati sebuah perjanjian persahabatan antara Kerajaan Hindu Pajajaran dan Kerajaan Portugal. Nah, isi perjanjian itu bahwasannya Portugis bersedia membantu Sunda Kelapa apabila sewaktu-waktu kota Bandar diserang oleh Kerajaan Cirebon. Nah, sebagai imbalannya, pihak Portugis diperkenankan mendirikan loji atau kantor dagang di Bandar Banten. Tapi, loji itu tidak pernah dibangun di Bandar Banten seperti kesepakatan. Portugis tetap menginginkan loji itu didirikan di Sunda Kelapa. Nah, perjanjian ini mencemaskan Sultan Trenggana dari Kerajaan Demak. Namun pada tahun 1526 sampai 1527, Sunan Gunung Jati atau Fathahillah merupakan yang pada masa itu menjadi raja Kerajaan Cirebon, atas dorongan dan bantuan Kerajaan Demak lantas menyerbu Sunda Kelapa dan memukul mundur Kerajaan Hindu Pajajaran. Nah, di tanggal 22 Juni 1527, Sunda Kelapa jatuh ke tangan Fathahillah dan menandai masuk berkembangnya Islam di Sunda Kelapa dan Bandar tersebut. Jadi Sunda Kelapa itu diganti namanya menjadi Jayakarta. Nah, Jayakarta sendiri juga memiliki arti, yaitu kota kemenangan. Lalu selanjutnya Fathahillah menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yang bernama Maulana Hasanuddin, Sultan di Kerajaan Banten, dan sebagai ingatan terhadap kemenangan serbuan pasukan gabungan Cirebon Demak, ini mengingatkan bahwa setiap tanggal 22 Juni selalu dirayakan sebagai hari jadi kota Jakarta. Nah, betul sekali. Yang menarik di sini, meskipun telah ada perjanjian yang sebelumnya disebutkan oleh Mas Fahmi, itu disebut Fakta Pertahanan Portugis ya, bahwa Portugis membantu untuk ikut mempertahankan Sunda Kelapa. Ternyata perjanjian itu tidak pernah terjadi. Nah, Francisco de Saa, sosok yang ditugaskan oleh kerajaan Portugal untuk melaksanakan kesepakatan itu, tercatat baru tiba di Sunda Kelapa di tahun 1627. Ketika ia telah tiba di sana, Sunda Kelapa telah sepenuhnya dikuasai oleh kerajaan Islam. Lalu setelah kerajaan Banten berkuasa selama hampir 1 abad di Sunda, yang telah berubah nama menjadi Jayakarta ini, sejarah juga mencatat bahwa pada 1619 kuasa Jayakarta diambil oleh bangsa Barat melalui VOC yang saya katakan tadi ya. Nah, VOC ini berhasil memimpin pasukan dan mengalahkan pasukan Banten serta mengambil alih Jayakarta. Nah, kemudian Thun tadi yang saya katakan lebih jauh mengubah nama kota dari Jayakarta menjadi Batavia. Setidaknya sejarah mencatat jika dihitung pada kasus Sunda Kelapa secara partikular, maka bisa disimpulkan kota Bandar Tua ini barulah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah lebih dari 3/4 abad berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Nah, ini kan angkanya lebih lama ya daripada Portugal. Nah, angka ini juga menyentuh angka keramat dari penjajahan Hindia Belanda. Ini diklaim oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Bonifacius Cornelis de George di tahun 1936. Gitu Mas Fahmi. Oh, jadi begitu ya. Jadi
singkatnya, kota Jakarta ini dulunya Sunda Kelapa yang dijadikan pusat perdagangan pada masa itu, sehingga seiring berkembangnya waktu Sunda Kelapa menjadi kota Jayakarta yang diambil alih oleh siapa tadi? Fatahillah. India ya. Fatahillah. Lalu Diambil lagi oleh Belanda. belum. Belum ya. Nah, pada masa pemerintahan Kota Jayakarta itu masih dipimpin oleh putranya Raja Fatahillah yang bernama Maulana Hasanuddin. Terus bisa jadi Batavia? Oh. Diambil oleh VOC. Lalu Batavia Kota Jayakarta ini diambil alih oleh VOC dan menjadi Batavia. ya dan menjadi kota Batavia. Lalu seiring berkembangnya waktu, terjadinya kemerdekaan, jadi berupalah DKI Jakarta. Jadi singkatnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja podcast kita pada episode kali ini. Jadi tunggu episode selanjutnya di edisi podcast tugas. Salam sejahtera.